Coba tarik nafas kayak saya. 2, 3. Lebih baik keluar dari mulut daripada keluar dari bawah. Kayaknya Bapak pengalaman tuh. Bapak mewakili kita semua Pak, maksudnya ya. Daripada sakit perut. Iya betul itu ya. Masih makan bayarnya. Nah betul. Itu sangat tepat sekali. Saya pernah masuk rumah sakit, ya 2 kali masuk rumah sakit. Hanya gara-gara, enggak sih, cuman penyebab, mohon maaf ya, tapi ini direkam ya. Masa urusan begini direkam? Ya soal buang angin gitu ya kan. Yaitu saya nggak bisa buang air besar pertama kali dan buang air kecil. Mampet. Coba bilang sama-sama mampet. Semuanya bilang 2, 3 mampet. Itu kalau mampet masih ada celah-celah. Ini benar-benar mampet. Sampai saya yang merasakannya tuh empuk. Beneran Pak Bu ya. Thank you banget. Biasa. Kok pasti disayang Tuhan. Diberkati Tuhan. Kok yang lain gak tepuk tangan buat ya, siap. Ya, itu. Jadi saya harus masuk rumah sakit hanya gara-gara begitu. Ya, saya dibawa akhirnya ke rumah sakit terdekat di daerah Sunter karena rumah saya di daerah Sunter. Jadi singkat cerita, dengan ditangani dan sebagainya, akhirnya masuk pagi-pagi nggak bisa BAB, nggak bisa BAK, begitu ya. Pada mogok semuanya, susah banget. Ya, sore hari baru bisa, tapi BAK-nya ya bisa ketika masuk IGD karena dimasukkan kateter, ya. Ketika begitu pas sore baru itu keluar semuanya yang harus dibuang begitu keluar. Oh haleluya, harus puji Tuhan, ya. Dan sejak itu sampai detik ini nih, itu kejadian udah lama Pak Bu, udah lama sampai detik ini. Setiap kali saya bisa buang air kecil, bisa buang air besar, haleluya, puji Tuhan. Colek sebelahnya, pernah nggak? Ini Tangerang ya? Tangerang, tetangga nama Jakarta kan? Ketahui lah. Colek sebelahnya. Lu pernah nggak mengucap syukur lu udah bisa PAT? Coba tanya sebelahnya. Halo, ibu-ibu di belakang, pernah mengucap syukur setiap kali terbuang? Haleluya. 2, 3. Haleluya. Saya ngajarin begini Alkitabiah nggak sih? Iya. Mengucap syukurlah dalam segala hal, termasuk mengucap syukur kalau yang spektakuler aja. Tobat. Coba kanan, telunjuknya sama-sama. Telunjuknya semua. Telunjuk. Pak, Bu, Pak, telunjuk. Telunjuk semuanya, telunjuk saudara aja, mau asalnya telunjuk tetangganya, itu urusan dia. Angkat, kata nama tobat. 2, 3. Haleluya. Oke. Sudah bertobat nih, tapi haleluyanya selanjutnya jangan ikutin ya. Siap? Oke. Kita doa ya. Kita doa dulu ya. Siap. Bapak terima kasih buat siang ini dan kami boleh diberi anugerah kasih karunia Tuhan untuk kami bisa menikmati segala berkat yang telah Tuhan sediakan buat kami, baik berkat rohani maupun berkat jasmani. Dan saat ini kami ingin menikmati lebih lagi. Kami persilakan Roh-Mu Tuhan bekerja dengan luar biasa melampaui hamba-Mu yang terbatas ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Siapa percaya Tuhan Yesus ada di sini? Yang percaya banget angkat tangan. Yang percaya banget angkat tangan. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Mantap. Oke. Nah, saudara kenal gambar ini? Kenal? Gambaran ini? Kursi. Terus? Ada taman. Oke, saya salah pertanyaan saya. Mohon maaf. Ibu luar biasa. Tadi yang jawab kenal siapa? Oh, Ibu luar biasa Bu ya. Ibu juga disayang Tuhan ya.
Nah, saudara, ini gambar lukisan. Lukisan dari seorang maestro yang terkenal pada zaman itu, yang namanya Vincent van Gogh. Van Gogh. Ini saya mengucap belajar tadi dari tadi sih. Saya mengucap supaya tepat gitu, sekalipun agak kurang-kurang nggak apa-apa. Vincent van Gogh. Tulisannya Vincent van Gogh. Ya, oke, jangan terkencang. Puji Tuhan, tadi menunya nggak dapat ya. Kalau Gogh rebah. Nah, saudara, ini gambar, ini lukisan. Ternyata lukisan ada sejarahnya, saudara. Ya, suatu ketika dia memang ahli seniman, salah satunya lukisan. Lukisannya udah ratusan lukisan, ya. Nah, dia orang tuanya, bapaknya itu adalah seorang pejabat gereja Reform pada saat itu, ya, di Belanda. Gereja Reform Belanda lah, ya. Lalu ibunya adalah seorang seniman. Nah, saya sih langsung ketika baca biografinya beliau, saya bisa pastikan bahwa darah seninya mengalir dari seorang ibu. Katakan seorang ibu. Seorang ibu. Coba seorang ibu ngucapnya kenceng. Dari seorang Ibu. Tepuk tangan buat ibu. Oh, bapak-bapak nggak tepuk tangan. Iri hati kan? Oke, nah si Van Gogh ini dia gemarnya melukis. Ketika dia melukis, ya, dia berada di sebuah taman, ya, dia lukis sebuah taman, ya, pada saat itu lukisan taman di Paris, kalau nggak salah. Nah, saudara, ketika dia melukis itu udah bagus dan 90% hampir jadi. Ternyata nggak lama ada seorang ibu juga. Ibu, mohon maaf ibu-ibu ya. Ini bukan ibu-ibu, ya, bukan ibu yang di sini, ya. Nah, mungkin ibu di antara di sini ada yang seperti itu. Oke, saya nggak tahu. Nah, seorang ibu lewat di taman itu ketika Van Gogh lagi melukis, dia melihat, keren banget. Nah, ketika lihat lukisannya siapa namanya? Van Gogh, ketika jalan, ini si ibu nggak melihat bahwa tamannya itu tanahnya bergelombang-gelombang, ya. Saat itu belum ada tuh diciptakan lagu ratakan tanah bergelombang. Tapi kalau taman nggak bergelombang-gelombang itu kurang apa ya? Kurang natural gitu, kata orang sono. Nah, ketika dia melihat ternyata dengan saking begitu kagumnya, lama-kelamaan mendekati lukisan, dia kesandung langsung. Pas kesandungnya dekat si pelukis lagi. Namanya siapa? Van Gogh. Mantap, masih ingat. Ketika mendekati si Van Gogh, langsung nabrak si Van Gogh. Nah, Van Gogh lagi pegang kuas, warnanya coklat. Colek sebelahnya. Seandainya kamu jadi Van Gogh, bagaimana respon kamu? Coba tolong tanya, Pak. Sebentar aja, coba tanya sebelahnya. Ibu tanya sebelahnya. Lu jadi Van Gogh gimana? 90% gue mau jadi nih. Mau jadi. Angkara murka, ya kan? Bukan nenek lampir. Oke. Luar biasanya, saudara. Nah, ini kita belajar. Van Gogh, dia nggak marah, nggak apa-apa. Cantik kali ibu. Dia nggak marah. Katakan sama-sama nggak marah. Nggak marah. Coba pegang dadanya sama-sama. Sabar. Pegang dadanya. Semua gitu. Bro, sama-sama bro. Katakan dia nggak marah. Dia nggak marah.
Sama seperti aku. Tepuk tangan buat dirinya sendiri. Oke, saudara, dia marah. Kenapa? Dia punya respon, justru respon yang benar. Oke, dalam keadaan begitu loh. Langsung dia dapat ide. Nah itu tuh, kalau orang punya respons benar, siap untuk berespon benar, selalu ada aja begitu. Ya, saya percaya ini dari Tuhan. Langsung dibuat apa tuh yang warna coklat? Bangku. Tuh, Bangku. kursi. Mungkin kursi atau bangkunya tuh nggak seperti itu. So, pokoknya ada bangku. Ternyata lukisan itu menjadi salah satu lukisan dari Vincent van Gogh, itu yang termahal. Kenapa? Orang pada penasaran. Kenapa di tengah taman yang bagus muncul bangku yang kosong? Jadi penasaran. Nah dari sini kan kita bisa menerangkan, menanamkan nilai-nilai dari segini. Oke? Dari gambar itu, betul? Ya, sudah. Nah ternyata inilah yang Tuhan kehendaki. Artinya setiap kejadian dalam kehidupan kita bisa terjadi, bisa mendadak terjadi. Betul nggak sih? Halo? Yes. Sesi pertama judulnya apa? Tadi? Menang atas konflik. Menang atas konflik. Bisa konflik gak? Bisa. Bisa. Si Van Gogh ini bisa konflik sama si ibu. Si ibu juga bisa konflik sama si Van Gogh. Tapi juga dia bisa konflik sama dirinya sendiri. Betul gak sih? Kenapa sih begini? Aduh, mata gua ini begini dan sebagainya. Bisa. Oke. Nah, kita mau belajar. Kok Van Gogh bisa nih? Saya sangat yakin ya. Ini ininya saya ya, nafsuan saya. Van Gogh itu berlatih untuk dia memiliki, menjaga hati nuraninya. Katakan hati nurani. Hati nurani. Halo, setuju nggak? Segala aktivitas kita itu juga ditentukan oleh hati nurani kita. Yang setuju angkat tangan ini. Ya, nah saudara, itu sebabnya kita harus perhatikan banget. Dan saat ini saya harus masuk di dalam sesi, bagi saya ini sesi yang menjadi kunci dari semua. Saudara jangan berhenti sampai di sesi tadi atau sesi sekarang, terus ikuti sampai sesi akhir besok. Karena saudara akan dituntun tuh. Dan bagi saya ini kuncinya. Ya, maka itu ini ada judul namanya, silakan ada. Ya. Ya, manusia rohani. Katakan manusia rohani. Manusia rohani. Katakan manusia rohani. Manusia rohani. Manusia rohani. Manusia manusia rohani, ya. Nah, ketika saya mempersiapkan ini, saya dibukakan ya dari ayat-ayat yang sebentar saya tampilkan, ya, yaitu ini deh, saya tampilkan. Dari 1 Korintus 2 ayat 14 dikatakan begini, tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah. Karena hal itu baginya, bagi manusia duniawi itu adalah suatu kebodohan. Dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Ya, ini manusia duniawi, nggak bisa menerima apa yang berasal dari Roh Allah, dari Roh Kudus, nggak bisa, nggak mudeng gitu loh. Ya kan, dibilang enggak memahami, ya kan, bahkan dinilai ada suatu kebodohan, ya kan. Oke, saya nggak bisa nggak bahas ini secara khusus karena ada hal-hal yang lebih lagi. Nah, manusia di dunia ini, nah jemaat di Korintus ini ditulis oleh Rasul Paulus kepada orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus Kristus. Halo. Siapa di sini yang sudah percaya kepada Yesus Kristus? Angkat tangan tinggi-tinggi. Sudah percaya? Percaya. Tanya sebelahnya. Lu percaya? Betul? Percaya ya? Oke.
Berarti ayat ini juga buat, katakan buat saya. Buat saya. Siap ya, bukan buat tetangga, buat kita masing-masing. Nah, tapi ada ayat selanjutnya dikatakan begini, ya. Sorry. Dan aku saudara-saudara pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Dan dari dua ayat ini beda tuh. Ya Bapak Ibu Saudara, sedikit aja ya saya jelaskan ya. Ini yang saya dapatkan ketika saya renungkan. Nah dalam bahasa aslinya ini, kalau manusia duniawi itu psikikos, ngomongnya gitu deh. 2, 3. Tulisannya tuh apa? 2, 3. Kurang kosong agak gitu. Sisi. 2, 3. Ya. Nah, kalau manusia rohani pneumatikos. 2, 3. 2, 3. Saya bisa melihat dari sini. Ya, ucapan bibir saudara yang masih diem, saya akan tanya ini terus sampai doa penutup. Iya, siap. Katakan, pneumatikos. 2, 3. Ada yang masih senyum-senyum, ya udah nggak apa-apa lah. Masih ada kasih karunia Tuhan. Oke, nah manusia duniawi yang di ayat ini ayat pasal 3 setelah pasal 2. Perhatikan, itu namanya sarkikos lah. 2, 3. Yang di atas apa? Sukikos. 2, 3. Terus manusia rohani, manusia duniawi. Oke. Nah, tolong Bapak Ibu Saudara sedikit aja ya pengajaran. Balik. Kenapa? Dan terbalik. Sukikos itu manusia duniawi yang belum percaya Yesus. Maka dari itu dalam terjemahan lain dikatakan dia nggak bisa gitu. Kenapa? Karena dia nggak punya roh Allah. Dalam terjemahan lain nggak ada roh Allah di dalam dirinya, nggak ada Roh Kudus. Nah saya mau tanya sama Bapak Ibu Saudara yang di sini, siapa percaya banget bahwa Roh Kudus ada dalam dirinya? Oke? Nah ini berlaku buat pasal 3 ayat 1. Dibilang apa? Ya, Paulus bilang, aku nggak bisa bicara dengan kamu seperti manusia rohani, tapi seperti manusia duniawi yang belum dewasa. Katakan belum dewasa. Katakan belum dewasa. Saya mau tanya sama saudara, siapa yang yakin dirinya sudah dewasa? Angkat tangan. Terima kasih. Itu bangga banget jadi seorang yang hal ini. Seru ya dia. Oke, nah ternyata belum dewasa dalam Kristus. Siapa yang yakin dirinya sudah dewasa dalam Kristus? Angkat tangan. Memang agak sulit kalau bicara sama ibu-ibu karena biasa itu ke pasar selalu ada tawar menawar. Oke bapak-bapak, ya saya percaya istri bapak-bapak enggak jauh beda ya Pak ya. Sama istri saya juga. Pokoknya belanja kangkung tuh kalau rasanya kalau nggak nawar rasanya gimana begitu. Ada cuma beda 3.000 aja nawarnya bisa sampai 1 jam. Enggak, saya bicara tentang ibu-ibu yang di daerah sana ya, yang nggak tinggal di sini. Oke, nah seperti ini ya. Nah sekarang kita akan lanjut ya sama-sama. Apa bedanya nih? Nah ya ingat ya pasal 3 ayat 1. Yang satu pneumatikos, yang satu lagi sarkikos. Ya. Nah kalau pneumatikos itu urutannya begini Pak Bu. Ya, kita atau orang manusia rohani itu dikuasai oleh roh, dari rohnya. Ya, baru menguasai jiwanya, baru menguasai tubuhnya. Artinya apa? Tubuh itu segala tangan ini ya, ini untuk melakukan aktivitas, betul? Ya. Tapi ini kan nggak berjalan
sendiri tanpa dikomando. Siapa yang komando? Jiwa. Nah, jiwa itu harus tunduk pada apa? Roh. Kalau kita mau tampil sebagai manusia rohani. Paham? Heart of freedom. Rokok dan perkasa. Oke, udah penutup dah. Oke, luar biasa. Oke, sekali lagi. Heart of freedom. Rohmu kuat, kokoh dan perkasa. Nah, ini rohmu kuat. Kuat dalam hal apa? Menguasai jiwa. Oke, saya nggak terlalu banyak di dalam soal jiwa. Nah, tapi kalau sarkikos, manusia duniawi, artinya orang yang sudah percaya Kristus, tapi nggak dewasa atau belum dewasa atau tidak mau didewasakan. Halo, paham saudara? Ada orang yang nggak dewasa, kemungkinan memang dia tidak mau dewasa, masih bayi rohani. Salah satu contoh, sukanya dengar khotbah berkat dulu. Tapi kalau nyinggung soal dosa, ini bukan aku banget, itu tetangga sebelah, ya kan? Oke? Nah, saudara, yuk sama-sama kita akan lihat, kita mau tampil sebagai manusia rohani. Oke? Nah, kalau manusia duniawi, yaitu belum dewasa dalam Kristus, dia cenderung lebih banyak dikuasai oleh apa? Jiwanya. Jiwa terdiri dari tadi sudah disinggung oleh Brother David. Perasaan, pikiran, kehendak. Tadi kami discuss dengan di belakang kelompok kami. Bersyukur banget. Siapa yang kasih nama kelompok kami itu kebaikan. Oh, terima kasih Fetty ya. Bakur ya, thank you Bakur. Thank you, tepat banget. Judulnya adalah kebaikan. Karena kelompok kami adalah terdiri dari orang-orang baik. Yang lain gak baik dong. Karena kami kalau nunggu Bapak Ibu memuji kami terlalu lama. Oke, siap. Nah, saudara, ini loh. Jadi perasaan. Jadi semua diukur dari perasaan. Tahukah saudara bahwa kasih itu Tuhan tempatkan bukan di perasaan. Setuju nggak? Kalau pasangan kita, istri kita, atau suami kita sayang sama kita dinyatakan lewat perbuatan. Misalnya suami kasih sesuatu, ya kan? Ada bahasa kasih kan? Ada 5 paling enggak kan? Salah satunya contoh gift gitu ya. Wah, dilompas. Yang kotak kecil gitu loh, kotak kecil. Asik kan? Pas dibuka cuma gulungan tisu. Tapi di balik gulungan tisu ada kunci mobil, misalnya gitu kan. Mobil apa? Mobil apa, Bu? Mobil apa? Kayaknya pengalaman. Sudah pemberesan aja gua ya setelah selesai. Oke, nah tolong saudara, Bapak Ibu, ya, ketika dikatakan, wah, saya sayang. Ketika istri saya menyediakan ketika kita pulang, langsung dipijat-pijit, begitu dikasih, aku I love you, I love, bisa begitu kan? Sayang banget. Itu kasih ditentukan oleh perasaan. Ternyata firman Tuhan dengan tegas, nanti saudara cari sendiri, bahwa kasih Tuhan tidak ditaruh di perasaan, tapi ditaruh di roh. Artinya begini, kasih itu sebuah keputusan. Halo? Hai. Ya, ini aja, tapi saya ingin lebih lagi. Nah, ciri-ciri manusia duniawi apa? Tolong perhatikan saudara. Yang pertama masih dikuasai oleh jiwa, yaitu apa? Antara lain problem emosional. Katakan problem emosional. 2, 3. 2, 3. Problem emosional. Ini apa Ibu? Haleluya. Makasih Bu. Kalau masih belajar pelan-pelan. Siap. Semuanya katakan problem emosional. Problem emosional. Saudara, setiap kita ini berhadapan dengan ini loh, saudara. Problem emosional. Nah, tolong perhatikan ya. Ayatnya katakan begini. Bisa kelihatan? Karena kamu masih manusia duniawi, sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Sekalipun, kalau saya mohon maaf istilahnya saya kembangkan, sekalipun kita rajin beribadah, sekalipun kita aktif di gereja, tapi kalau kita masih ada, dikatakan di antara kamu ada apa? Iri hati. Katakan iri hati. Iri hati. Ada apa lagi?
perselisihan. Kalau baca ayat selanjutnya saudara ya, itu masih banyak lagi loh. Ada perbantahan dan sebagainya dan sebagainya. Itu menunjukkan, perhatikan, menunjukkan, katakan, menunjukkan. Menunjukkan kita boleh tiap hari ke gereja bolak-balik, kita boleh rajin baca Alkitab. Oke? Tetapi kalau kita tidak mau didewasakan terus-menerus, kita hidup menurut duniawi, secara duniawi. Saudara, arti duniawi begini loh, saya ngeri juga. Ternyata itu salah satu natural hewan. Hewan. Katakan hewan. Hewan. Itu, kita manusia dulu. Haleluya. Oke, 1 Korintus 3:3 katakan begitu. Jadi kalau ada di antara kita masih ada iri hati, perhatikan loh Pak Bu. Jangan kita tunjuk orang lain. Kalau dalam diri kita ada iri hati, terus rasanya ada timbul perselisihan, kejengkelan, perbantahan seperti itu. Perhatikan saudara. Ini memang bisa muncul, ya bisa muncul. Tetapi bagaimana kita menang atas itu? Oke, nanti perhatikan ada kuncinya. Yang kedua, yaitu orang yang hidupnya secara duniawi atau menyatakan dirinya tanpa dia sadar, istilahnya ya, sebagai manusia duniawi, dia hidupnya menurut keinginan daging. Katakan keinginan daging. Katakan keinginan daging. Ya. Nah, ayatnya ini, Galatia 5 ayat 16 dikatakan begini, maksudku ialah hiduplah oleh roh. Artinya hiduplah dalam pimpinan roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Perhatikan saudara, dalam kehidupan setiap orang itu berjuang dalam hal ini, termasuk kita yang sudah percaya kepada Kristus. Iblis kan istilahnya ya 24 jam ganggu kita, mencari celah. Rasul Petrus katakan begitu, iblis seperti singa yang mengaum-ngaum, mencari orang yang siap ditelannya. Wah, istilah waspadalah itu betul-betul banget. Katakan waspadalah. 2, 3. Waspadalah. Boleh nggak pegang pundak teman sebelahnya? Katakan waspadalah. Ya? Nah, saudara, pertanyaan begini, apa itu keinginan daging? Yang dimaksud keinginan daging itu apa? Ya kan? Nah, ini keinginan daging adalah kebiasaan tentunya, ya, yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Ya, halo. Tadi saya diskus dengan kelompok, ya. Nah, itu kelompok saya adalah orang-orang hebat, betul kan? Betul, hebat mereka. Ya. Bapak Ibu jangan wajahnya kayaknya iri hati. Enggak, Bapak Ibu juga hebat. Mereka adalah orang-orang hebat. Tercetus istilahnya gini. Kenapa kita bisa timbul selain kesombongan, gitu, penyebabnya kesombongan? Itu bisa timbul konflik dan sebagainya. Ada perasaan apa? Iri hati. Ya, ada perasaan apa? Nah, timbul perselisihan dan sebagainya. Tetapi ketika kami bahas lebih lagi tadi dalam sesi kedua, itu yang penting kita soal bisa memilah, betul? Soal hati nurani, memilah dan memilih mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang buruk. Betul nggak sih? Halo? Betul? Tapi pertanyaan begini, mantap itu di kelompok kami. Ini kelompok kita lah, ya. Tapi tetap rendah hati Pak kita ya. Pertanyaan begini, benar dan salah. Benarnya menurut siapa? Apa patokannya? Salah, patokannya apa? Kamu gitu? Betul? Setuju gak sih? Ini kalau suami istri ribut nih, ribut ya. Lu salah. Ini enggak, papa yang salah. Enggak, aduh ma, kamu udah jelas-jelas salah. Istri, udah salah, bela diri lagi. Anak nonton, dia bingung, mana yang salah? Halo. Hai. Tapi saya sampaikan ini kehidupan saya. Ya.
Bapak Ibu saya lihat wajah-wajahnya selalu rukun damai. Haleluya. Tepuk tangan buat dirinya sendiri. Ini saya Bu, benar. Saya antar ribut. Belum. Wah, gimana? Masih ada waktu ya? Masih ada waktu ya? Satu waktu bangun pagi, ini saya udah melayani nih, udah jadi pendeta, ya kan? Pendeta sih sebenarnya benar. Pendeta itu kalau di atas mimbar, kalau di bawah kadang-kadang beda tipis antara pendeta dengan pendekar. Apalagi di rumah, pagi-pagi ketika udah saya baca Alkitab, habis baca Alkitab, terus istri saya keluar menyiapkan sarapan gitu. Terlontar pertanyaan sebuah pelan. Pi, saya juga lupa. Beliau nanya apa? Pi, begini. Saya jawabnya, kata-katanya sih nggak ada yang kasar, tapi ngegas. Ya. Ngegas saya. Ya bukan. Langsung si saya. Kan saya cuma nanya. Itu istri saya. Saya belum kenalan nama ya. Belum. Nama saya Yahya Laban. Gak apa-apa lah. Udah ngomong panjang lebar, pemirsa. Silakan tuh Pak. Ya. Perkenalan. Nama saya Yahya Laban. Saya punya anak satu, putri. Usianya hampir mendekati 30 tahun. Ya. Terus, tahu aja. Istri saya sampai saat ini satu. Sampai Tuhan Yesus datang jemput kami tetap satu. Amin. Katakan dong, sama seperti saya. 2, 3. Sama seperti saya. Bapak-bapak kayaknya nggak berani bilang sama saya. Aduh, bapak-bapak nanti konseling khusus ya. Dengan Pak Billy. Oke, siap. Ya. Nah, istri saya nggak bisa ikut. Biasanya ikut kalau diperbolehkan. Ini ada tim pelayanan luar biasa, tim Simpul nih. Oke, boleh berdiri nggak ibu-ibu mau bapak-bapak dari tim Simpul yang juga support di acara ini? Boleh berdiri? Tepuk tangannya mana Pak Bu? Oke, silakan duduk. Luar biasa mereka ya. Biasa karena pelayanan ini suami istri. Nah, istri saya nggak bisa hadir karena beliau kerja. Ya, kerjanya masih dipercaya di MasterChef Indonesia, di RCTI, jadi di bidang tim food di belakang. Ya, artinya menyiapkan segala sesuatu. Karena bertanding itu ada orang-orang peserta. Ya, MasterChef itu acara televisi RCTI. Nah, beliau lontarkan pertanyaan begitu. Kan saya cuma nanya. Oh, saya diam. Ternyata betul. Nah, maka itu saya sampaikan apa yang saya alami. Itu loh. Sama dong. Itu godaan, cobaan karena api dari si jahat atau celah-celah itu bisa terjadi anytime loh. Halo. Yes. Serius, saat itu Pak, saya bisa bela diri, bisa Pak, Bu. Nih, banyak ayat nih di sini nih. Dulu saya balik gimana ya? Hei, istri, Mam tahu gak? Alkitab bilang apa? Hai istri-istri, bersyukur istri saya juga tahu Alkitab, tapi dia diam, dia nggak jawab. Pak, selanjutnya ada ayat mengatakan, hai suami-suami, kasihlah istrimu dan jangan berlaku kasar. Saya bersyukur banget ya Tuhan, saya seorang istri yang luar biasa ya, sabar terhadap saya seorang laki-laki yang potongan jahitannya seperti ini ya. Pakai pola Tuhan Pak. Hah? Itu pola Tuhan. Oh ya, haleluya ya, thank you ya. Ibu pasti diberkati Tuhan. Oke, nah saudara, ketika saya diam, ya udah, saya diam, nggak perlu bela diri. Roh Tuhan bicara sama saya. Saya harus selesaikan itu konflik. Bisa konflik menyebar, betul, bisa. Yes. Tapi saat ini diam terus. Ya udah.
Gak lama, ya udah selesai, lalu saya ambil isi. Maaf. Makan aku. Maaf. Kali-kali tapi. Kali-kali kau melarat. Oke. Nah, saudara, tolong perhatikan gini. Kebiasaan kenapa? Karena memang saya, mohon maaf, ini bukan cari pembelaan atau pembenaran ya. Saya dilahirkan dari keluarga yang temperamental. Artinya, papi saya itu didikannya adalah didikan sekolah Belanda. Didikannya ekstrem banget. Dan kami 6 saudara, saya anak 5. Kalau satu salah, semuanya kebagian jatah. Dimarah, disabet, dipukul, ini semua. Satu yang salah, semua kumpul, papak berdapat. Jadi nggak boleh salah sedikit pun. Perfect. Betul. Taruh perkakas. You know perkakas? Itu tang, palu. Itu sampai digambar, dipola. Tapi kalau taruh salah, waduh, itu marah semuanya pada kumpul. Betul. Saya nggak bicara dalam artian papi saya mendapatkan perlakuan juga atau didikan seperti itu sebelumnya dari engkau. Nah, saudara, seperti jadi temperamental. Salah sedikit nggak bisa langsung. Tapi saat ketika saya tahu kebenaran demi kebenaran, salah satunya saya dibukakan juga dari ayat ini, saudara. Saya udah percaya Yesus, apakah saya masih hidup secara duniawi? Nah, sekarang pertanyaan begini. Hanya singkat cerita, ini tadi saya sudah sampaikan ya solusinya ya. Sayanya minta maaf, sadar. Angkat tangannya. Angkat tangannya. Semua begini aja. Semuanya Pak. Katakan sadar. Oke, jangan tunggu pendeta khotbah baru sadar. Kalau Tuhan dalam diri kita akan menyadari kita. Udah, ya. Nah, tolong saudara perhatikan. Pertanyaan selanjutnya begini, bagaimana cara hidup sebagai manusia rohani? Saudara tahu bahwa ayat tadi ini yang tadi saya sampaikan itu dari Korintus maupun Galatia. Saya dapatkan begini loh. Tujuannya apa? Supaya kita hidup sebagai manusia rohani. Tunjukkanlah bahwa engkau dan aku adalah manusia rohani. Bukan manusia gereja A, gereja B, gereja C. No. Bukan orang Kristen. Saudara tahu arti Kristen? Arti Kristen itu bahasa aslinya itu Kristianos. Kristianos artinya pengikut Kristus. Begitu saudara. Ya, nah saudara tolong perhatikan. Jadi kita ini harus mau dalam hari-hari ke depan dimulai dari keluarga kita. Katakan dimulai dari keluarga. Dimulai dari keluarga. Dimulai dari rumah tangga. Dimulai dari rumah tangga. Setuju nggak? Setuju. Dimulai dari diri sendiri. Terima kasih Bu. Buat penegasannya lebih mantap. Sebenarnya saya mau sasaran ke situ. Tepuk tangan dong buat ibu kita. Nah saudara perhatikan ya. Jadi mulai begitu loh. Tunjukkanlah bahwa jangan sampai ini begini. Kalau ada istri saya nih begini nih, ya kayak ibu begini ya yang begini. Kalau saya ngomong nggak seperti tingkah laku di rumah, bisa aja sih. Itu betulan. Maka itu saya betul-betul harus belajar hidup, tampilkan sebagai manusia rohani. Manusia rohani bukan kemana-mana tuh ayat terus enggak. Oke, kita lihat ini hanya ada 3. 1, hidup dengan identitas dalam Kristus. Ya, nah 2 Korintus 5:17 katakan begini. Jadi siapa aja deh yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Wow, katakan wow. Ingat ya, di dalam Kristus ciptaan baru. Tabiat lama sudah berlalu. Yang ada adalah tabiat baru. Amin. Siapa percaya dalam dirinya ada Kristus? Percaya. Berarti dalam diri saudara dan saya ada sifat Kristus. Amin. Ada kasih Kristus. Amin. Ya. Oke, yang kedua, ini dia. Pulih dari luka-luka batin, ya, kebiasaan-kebiasaan buruk. Ya. Yohanes 8 ayat 32 katakan begini, dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Yang dimaksud kebenaran itu apa? Nah, doanya Tuhan Yesus katakan di dalam Yohanes pasal 17 jelas tegas katakan, firman-Mu adalah kebenaran.
Maka itu dari sesi awal terus sampai sesi terakhir, ini sumbernya dari Yesus Kristus dan firman Allah. Ya, pertama hidupnya dengan status kita. Saudara dan saya statusnya apa? Misalnya saya Yahya Laban. Oke, kok masih Yahya Laban udah dah, jangan munafik lah. Dulu kamu begini-begini. Oke, itu Yahya Laban yang dulu sudah mati. Sekarang Yahya Laban yang baru dalam Kristus. Tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus. Jadi siapa yang di dalam Kristus, dia adalah ciptanya baru. Katakan baru. Yang kedua, pulih. Cara pulihnya apa? Nanti ada sesinya khusus bicara tentang pengampunan. Ya. Nah, poin yang ketiga adalah, nah ini dia. Beri diri untuk mengalami perubahan pikiran terus-menerus. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Halo, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, biar kita terus bertekun di dalam firman Allah. Firman Allah, firman Allah, firman Allah. Tidak cukup hanya dengan khotbah. Pendeta bisa salah khotbah, bisa salah tafsir. Setuju nggak saudara? Setuju. Tapi saudara punya Alkitab, baca itu tiap hari supaya tahu ini salah atau betul. Itu. Yes. Sampai sekarang juga saya belajar, saudara, tekuni firman Tuhan. Tiap pagi bangun tidur baca doa, terus baca Alkitab, nggak baca WA terlalu panjang dan sebagainya. No. Nih Alkitab. Ya. Nah, kata berubahlah oleh pembaharuan budimu. Ternyata kata berubah, saudara tahu artinya itu bahasa asli itu metamorfo. Katakan 2-3. Metamorfo. Artinya tuh saudara, metamorfo itu metamorfosa. Saudara ingat dari ulat-ulat dan pompong terus jadi kupu-kupu, nggak bisa jadi ulat. Betul nggak sih? Halo. Tapi kupu-kupu bisa menghasilkan ulat. Saudara sudah keluar, sudah diperbarui dalam Kristus, jangan kembali lagi masa lalu. Saudara dan saya ciptaan yang baru. Segala yang lama sudah berlalu, yang baru sudah tunjuk palanya, ingat. Nah, kuncinya apa? Netra ya. Baiklah hidup kita dipimpin oleh Roh. Saya sampaikan begini, saudara. Roh Kudus, ya, pimpin oleh Roh Kudus. Roh Kudus ada di dalam diri kita. Tadi pagi ada satu pertanyaan disampaikan kepada saya, yaitu tentang apa arti menyertai. Saudara ingat ada satu kata namanya Immanuel? Artinya apa? Tahu arti menyertai, beserta? Nah, ini sebagai penutup aja. Karena yang nanya adalah dia, saya ingin panggil dia sama-sama menutup ya dari sesi itu. Silakan yang bertanya tadi soal menyertai, maju ke depan. Ini ternyata pemuda ganteng kita nih. Tepuk tangan buat Bro David. Ini ya, ini saya peragakan nih. Arti menyertai begini Pak, dipimpin oleh roh di dalam diri kita. Yes. Tapi ada firman Tuhan katakan di dalam Matius 28 ayat 20, aku akan menyertai kamu. Kata menyertai begini. Kalau saya begini, ini saya menyertai dia, menyertai David. Ini menyertai nggak? Oke. Kalau David di sini, saya di sini. Ini menyertai nggak? Tidak. Tapi kuncinya berarti kalau yang namanya menyertai ada Sama. Tapi kata menyertai juga artinya begini. Dia melihat saya kemana dia ikutin terus. Paham saudara? Ini pengertian yang kedua dan ini satu paket. Tapi pengertian yang ketiga arti menyertai begini. Saya di belakang, saya perhatikan dia.
Kalau dia melenceng-melenceng, saya arahkan. Oke? Paham saudara? Baiklah, diri kita masing-masing dipimpin oleh Roh Kudus. Amin. Jadi tepuk tangannya meribat Tuhan. Thank you, Bro. Langsung ke yuk, sama-sama kita tutup. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, persilakan Roh Kudus bicara lebih lagi kepada pribadi kita. Karena ketika saya persiapan ini, saya lihat ada kesamaan antara jemaat Korintus dan jemaat di Galatia, yaitu kerinduan Rasul Paulus. Saya percaya di kerinduan Tuhan lewat Rasul Paulus. Artinya apa? Biar kita sebagai orang-orang yang sudah percaya Kristus tampil sebagai manusia baru, supaya apa? Manusia baru, manusia yang rohani, supaya apa? Silakan. Supaya kita mengalami, yaitu di awal daripada surat Korintus dan Galatia, yaitu kita mengalami kasih karunia Tuhan dan damai sejahtera dari Allah. Oke? Katakan kasih karunia dan damai sejahtera. Itu dalam hari-hari ke depan saudara akan mengalami, bahkan bukan hanya saudara sendiri, tetapi anggota keluargamu akan menikmati itu. Sukacita, kasih karunia, damai sejahtera yang Tuhan siapkan atau yang Tuhan sedang alirkan dalam kehidupanmu. Sehingga saudara dan saya menjadi berkat. Saudara menjadi saksi Kristus. Dalam keadaan apapun saudara tetap berespon benar. Mari kita bangkit berdiri. Saudara yang sungguh-sungguh berkomitmen mau tampil terus sejak saat ini, ya, saya percaya dengan kekuatan Roh Kudus. Jangan takut. Ada Roh Kudus, ada kasih karunia Tuhan yang memampukan saudara. Dialah sumber penghiburanmu, dialah sumber pertolonganmu, dialah sumber kekuatanmu. Engkau mampu, aku mampu melakukan apa yang Tuhan mau. Katakan sama-sama. Ku telah mati dan tinggalkan. Katakan dengan sungguh-sungguh cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu yang Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Cara Tuhan mendidik kita, membentuk kita seumur hidup kita banyak kali. Cara Tuhan terserah Tuhan, tapi salah satunya lewat terjadi ya hal-hal yang tidak mengenakan. Tapi ketahuilah bahwa sebenarnya Tuhan sedang membentuk setiap pribadi kita. Dia sedang mau cabut gitu loh, yang masa lalu, kerikil-kerikil lama dan sebagainya. Kita mau dicabut oleh Tuhan, dibersihkan istilahnya kalau di dalam Yohanes pasal 15. Supaya apa? Lebih banyak berbuah dan berbuah. Memang ada harga, artinya ada hal yang selama ini nggak sadar, tapi kita masih simpan gitu loh. Tabiat yang lama yang udah gak berguna. Nah, lagu ini kita nyanyikan. Ini ada dasar ayatnya. Ini Rasul Petrus mendapatkan ilham Roh bahwa kita telah ditebus bukan dengan barang yang fana, bukan dengan emas dan perak, tapi dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus Yesus. Supaya apa? Kita tidak lagi hidup dengan cara hidup yang lama, yang sia-sia. Alkitab kata, tapi kita hidup dengan cara hidup yang baru dalam tuntunan Roh Kudus, dengan hikmat daripada Roh Kudus, yaitu firman Allah. Angkat tangan kananmu, taruh tangan kirimu di dalammu masing-masing. Katakan ini sama-sama. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama.
Jadilah pada kami seturut kehendak-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, meteraikanlah firman-Mu dalam hati kami. Dan kasih karunia-Mu memampukan kami mempraktekannya. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Sama-sama kita katakan, amin. Serahkan kepada